أشهد أن محمدًا رسول الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan keuangan soal kas Jumat Besar hingga saat ini ada saldo sebesar Rp3.400.000. Untuk Jumat Besar hingga saat ini ada saldo Rp3.400.000. Alhamdulillahirobbilalamin. Insya Allah satu bulan depan Jumat Besar masih ada. Semoga amal dan hasil dermawan semuanya diterima oleh Allah Taala dan memperoleh rahmat Allah dan Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah mohon rasanya mari kita sama-sama ukil surat baca surat Al-Fatihah mengenai leluhur kita dan para hasil dermawan masjid Al-Muhajjirin. Bila berada di bawah dengan Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi Iya,
alim bibayu mahmum alim wal-zawmin amin. Para jamaah kesempatan ini imam dan khotib Al-Ustaz Imam Al-Qurmuni Al-Qurmuni Baca Bilal Ustaz Adhika Imam Umil Waktu Bersolat. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimahumullah. Wa Abi radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati amsik wal imamu yaqtulu faqad nabar amsitu wasma'u اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal kafirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kami mengajak jamaah salat Jumat tak terkecuali diri saya pribadi untuk meningkatkan iman dan ketakwaan, memastikan bahwa ketakwaan pada hari Jumat ini lebih baik dari hari Jumat sebelumnya. Dari hari ke hari, dari Jumat ke Jumat ada peningkatan level ketakwaan agar kita bisa menjadi hamba yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berupaya dengan sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memacu semangat kita, menambah motivasi kita agar kita lebih semangat dalam beribadah dan taat atas perintahnya, tunduk pada larangannya. Dengan begitu arti takwa yang sebenar-benarnya bisa kita rasakan, agar kata takwa ini bisa benar-benar bermakna dan memberikan efek positif pada diri kita, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap hari kita melakukan aktivitas yang rutin. Kita bekerja mulai dari kita membuka mata sampai kita menutup mata. Kita bekerja dan bekerja. Jika kita ikut beberapa peraturan di kantor, ada aturan bahwa kita dalam satu hari harus mengikuti jam kerja wajib 8 jam. Itu belum termasuk istirahatnya, belum termasuk perjalanan kita menuju kantor, dan kita pulangnya juga demikian. Total kurang lebih ada 10 jam. Apalagi sekarang jarak antara kantor dengan rumah tidak sedikit yang jaraknya juga lumayan jauh. Begitu juga di kota yang penuh dengan kepadatan penduduk ini, seringkali kita menemukan kemacetan sehingga jam kerja kita lebih banyak lagi. Namun jangan sampai aktivitas pekerjaan ini justru malah membuat diri kita lengah, membuat diri kita bisa terjerumus ke dalam api neraka. Jangan sampai dalam pekerjaan ini kita menjadi hamba Allah yang tidak disukai oleh Allah. Sekuat tenaga kita jadikan pekerjaan ini menjadi amal yang soleh. Bagaimana caranya kita supaya bekerja bukan hanya sekedar bekerja pulang dan pergi, maka kita harus pastikan bagaimana pekerjaan ini bisa membawa keberkahan, bisa menambah kebaikan, bisa menambah amal soleh,
untuk diri kita pribadi, untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ka'ab bin Umrah, beliau mengatakan pernah ada suatu saat sahabat Nabi berjalan melalui tempat Rasulullah. Kemudian para sahabat melihat sahabat tersebut bekerja sangat rajin, sangat ulet, sangat tekun. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, seandainya di dalam Islam orang yang bekerja tersebut, lihatlah orang itu sangat rajin sekali, semangat sekali. Seandainya bekerja termasuk salah satu aktivitas fi sabilillah, maka alangkah indahnya." Kemudian Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang dia bekerja untuk anaknya yang sedang masih kecil, maka dia termasuk kategori fi sabilillah. Barang siapa yang bekerja untuk orang tuanya yang sudah tua, maka dia juga termasuk fi sabilillah. Dan barang siapa yang dia bekerja untuk dirinya sendiri agar dia tidak meminta-minta kepada orang lain, maka dia juga termasuk fi sabilillah." Hadis riwayat Tabrani. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bekerja seringkali kita terpeleset oleh kata-kata kita sendiri. Ketika bekerja tujuannya untuk mencari rezeki, bahwa bekerja itu bukan mencari rezeki, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Hud ayat 6, bahwa semua makhluk hidup yang berjalan di muka bumi ini semua dijamin oleh Allah rezekinya, tidak ada yang terkecuali. Maka yang lebih tepat, ketika kita bekerja niatnya adalah menjemput rezeki. Ketika mencari rezeki, maka rezeki itu antara ada dan tidak. Tetapi kalau menjemput rezeki, maka rezeki itu sudah disiapkan dan diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal sebagaimana keras kita menjemput rezeki tersebut. Jamaah rahimakumullah, marilah kita fokus di dalam bekerja ini, bukan hanya sekedar bekerja dan melakukan aktivitas lelah dan selesai begitu saja, tetapi bagaimana pekerjaan ini bisa menambah keberkahan, menambah kebaikan, dan kebaikan ini bukan hanya dirasakan saat ini saja, tetapi kebaikan ini bisa langgeng, bisa kita rasakan oleh keluarga kita dan seterusnya anak-anak cucu kita. Maka izinkan kami memberikan 5 kiat agar kita rezeki kita diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah dan dilancarkan semua rezekinya. Yang pertama adalah sebelum kita bekerja, mari kita tata niat kata hati kita dengan menjadikan niat kita harus lurus dan ikhlas. Kita bekerja bukan untuk mendapatkan gaji. Kita bekerja bukan untuk mendapatkan rezeki. Kita bekerja bukan mendapatkan untung. Kita bekerja semata-mata itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja supaya Allah suka, supaya Allah ridho. Kita niatkan di dalam hati kita dengan seikhlas-ikhlasnya. Maka barang siapa yang dia bekerja, dia bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bekerja untuk mendapatkan penghargaan. Dia bekerja supaya mendapatkan apresiasi, bekerja supaya mendapatkan kedudukan, kenaikan, promosi, supaya mendapatkan pandangan orang-orang di sekitarnya, supaya bisa menjadi ini loh orang baik. Maka siap-siaplah
dia suatu saat akan sakit hati. Karena yang bisa menenangkan hati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita tata niat kita dalam bekerja hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, supaya kita dapat bekerja, pekerjaan kita diurus oleh Allah, rezeki kita diurus oleh Allah adalah ibadah harus bagus. Yang pertama, niat harus lurus. Yang kedua, ibadah harus bagus. Mari kita koreksi ibadah kita masing-masing. Apakah sholat Jumat hari ini lebih baik daripada sholat Jumat sebelumnya? Apakah sholat subuh tadi pagi bisa lebih baik dari sholat-sholat wajib sebelumnya? Apakah sedekah hari ini yang kita keluarkan lebih ikhlas daripada sedekah-sedekah sebelumnya? Karena sesungguhnya ibadah kita itu akan menentukan suatu saat berat atau ringannya timbangan kebaikan di hari akhir nanti. Bahkan di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk beribadah, dan itu ibadah adalah salah satu-satunya tujuan kita diciptakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat Al-Dhariyat ayat 56. Bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain tujuannya untuk beribadah. Beribadah hanya kepada Allah. Maka setiap hari kita mendirikan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semata-mata hidup kita ini menunggu waktu sholat, menunggu untuk ibadah dan beribadah lagi. Maka sayang sekali kalau seandainya pekerjaan kita tidak bernilai ibadah. Dan di dalam sholat jamaah seringkali imam juga berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah aku untuk senantiasa ingat kepadamu. Tolonglah aku supaya aku bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat-Mu. Dan tolonglah aku ya Allah untuk beri kekuatan bisa memperbaiki ibadahku. Maka di dalam doa yang kita sebutkan setiap 5 waktu, kita diperintahkan Allah untuk selalu memperbaiki dan memperbaiki ibadah kita, agar kualitas ibadah kita bisa lebih baik dan menjadi hamba Allah yang lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam pekerjaan semakin ibadah kita lebih baik, maka di dalam hati kita akan menancap bahwa semua yang terjadi ini terjadi hanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki yang kita terima, gaji yang kita terima, untung yang kita dapatkan pada hari ini, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan diberikan oleh Bapak Ibu manajer HRD, bukan diberikan oleh pembeli, bukan diberikan oleh bos, tapi semuanya itu adalah wasilah bagaimana Allah memberikan rezeki kepada kita. Semakin ibadah kita lebih baik, semakin kita lebih sering ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3 adalah hidup harus lurus. Hidup harus lurus adalah jalan ahli takwa. Di dalam surat Al-Fatihah kita membaca ayat ihdinas shiratal mustaqim. Wahai Allah, berilah aku petunjuk-Mu yang lurus. Petunjuk yang lurus itu seperti apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Engkau berikan nikmat kepada orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan. Dan di dalam surat Quran, surat An-Nisa ayat 69, siapakah orang-orang yang mendapat kenikmatan itu? Mereka adalah yang pertama nabiyin, para nabi yang sekarang sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikanlah mereka suri tauladan kepada kita semuanya, dan dijanjikan oleh Allah surga kepada mereka. Dan jalan yang kedua adalah Rasyidin,
orang-orang yang jujur, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka di dalam pekerjaan, bahkan tidak jarang ketika kita melihat lowongan pekerjaan, syarat yang pertama adalah jujur. Maka di dalam bekerja, baik itu berdagang maupun apapun itu, utamakan modal utama dalam pekerjaan adalah jujur. Karena jujur itu adalah sifat yang Allah sukai kepada kita semuanya. Yang ketiga adalah syuhada. Orang syuhada adalah orang-orang yang mereka ini menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela agama Allah. Bahkan orang yang syuhada itu matinya dalam mati syahid, mati dalam rangka menyaksikan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam bekerja pun hendaknya dimanapun kita berada, kapanpun itu, kita harus merasa kita diawasi oleh Allah. Orang yang bekerja diawasi oleh Allah, tidak akan pernah dia melakukan kecurangan. Orang yang bekerja merasa diawasi oleh Allah, tidak akan dia akan korupsi, tidak akan mencuri uang negara, tidak akan dia mencuri orang lain, mencuri rezeki orang lain. Maka dari itu, syuhada ini benar-benar suatu jalan ahli takwa. Yang keempat adalah wasolihin, orang-orang yang saleh. Siapakah orang-orang yang saleh itu? Yaitu orang yang konsisten dalam melakukan amal baik dan ketaatan kepada Allah. Ketika dia sudah menjalankan kebaikan, dia jalankan dengan istiqomah setiap hari dan seterusnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kiat yang nomor 4 adalah kita harus ikhtiar dengan serius. Allah menyukai hambanya yang sungguh-sungguh dalam melakukan ikhtiar untuk menjemput rezeki yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyempurnakan ikhtiar merupakan syarat wajib kita dalam bekerja. Karena Allah Maha melihat kita mengikuti aturan lembaga, aturan pekerjaan, aturan perusahaan. Jika kita bekerja tidak serius, Allah Maha melihat. Karena berbeda sekali ketika orang melakukan pekerjaan itu sungguh-sungguh dengan tidak sungguh-sungguh. Ketika kita sudah mendapatkan rezeki, berbeda sekali. Ada rasa kepuasan tersendiri ketika kita melakukan pekerjaan itu habis-habisan, all out, tidak setengah-setengah. Berbeda dengan pekerjaan yang kita lakukan dengan malas-malasan. Ketika pagi kita sudah tidak ada semangat sama sekali. Maka di dalam bekerja, mari kita tata semangat kita untuk senantiasa kita sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat ketika mereka berperang, habis-habisan mereka membela agama Allah. Maka di dalam bekerja pun kita juga sama, sebagaimana mereka mujahid dan para syuhada, habis-habisan kita melakukan pekerjaan hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang tidak sungguh-sungguh, maka dia akan menyiapkan penyesalan di hari kemudian. Dan kiat yang nomor 5 adalah kita harus tobat. Kita harus tobat terus-menerus. Di dalam Quran surat Nuh ayat 10-12, Allah membuka pintu rezeki yang selebar-lebarnya bagi orang yang mau bertaubat. Orang yang mau memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa. Dan Allah akan melapangkan hati hambanya dari segala kegelisahan, kesempitan hati, dan memberikan jalan keluar atas segala masalah yang terjadi. Orang yang bertobat tidak hanya membaca istighfar juga, tetapi mereka disertai dengan memperbaiki diri. Memperbaiki diri untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Tidak hanya cukup bertobat dan memperbaiki diri hanya sekali, tetapi terus menerus.
maka manusia diciptakan dalam keadaan penuh dosa. Tidak ada satupun manusia yang hidup tanpa dosa. Mari kita istighfar, mari kita tobati agar kita senantiasa semoga diwafatkan Allah dalam keadaan suci. Semoga kita semuanya sebelum diwafatkan Allah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian lima tiap untuk mendapatkan rizki yang berkah, dan rizki itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah niat harus lurus, yang kedua ibadah kita harus bagus, yang ketiga hidup harus lurus, yang keempat ikhtiar harus serius, dan yang kelima tobat terus menerus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim. Innahu huwal tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka bima la na'lamu. Allahumma na'udzu bika bikalimatin tammati min syarri ma khalaq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytuni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Rabbul Alamin pertolongan bersama